naskah motivasi spiritual, kasih tak tergoyahkan. Hei, pilihan Tuhan, ada alasan profetik mengapa Tuhan menuntunmu sampai di sini hari ini. Ini bukan sekadar waktu yang kebetulan. Ini bukan algoritma. Ini bukan suatu kesamaan yang acak. Surga menyelaraskan momen ini karena ada sebuah kebenaran yang Tuhan ingin tekan ke dalam rohmu sekarang juga. Sesuatu yang sederhana, namun begitu dalam, yang mampu membatalkan rasa takut, rasa malu, dan perjuangan yang sia-sia selama bertahun-tahun jika kamu benar-benar menerimanya. Jika pesan ini menyentuh hatimu, tandai dengan like dan mari terhubung lebih dalam dengan subscribe agar kamu tidak melewatkan setiap pesan berharga dari surga berikutnya. Tuliskan kotamu di kolom komentar. Mari kita saksikan di mana saja Tuhan sedang membangkitkan hati di seluruh dunia. Tuhan jatuh cinta mati-matian kepadamu. Bukan hanya tertarik sopan, bukan sedikit senang, bukan sekadar mentoleransi dirimu, tapi jatuh cinta mati-matian. Kasih yang seperti ini adalah kasih yang mengawasimu saat kamu tidak berdoa, kasih yang tetap ada saat kamu gagal, kasih yang tidak pergi saat kamu mengecewakan diri sendiri. Kamu selama ini berusaha mendapatkan apa yang memang tidak perlu didapatkan. Kamu menghukum dirimu atas kesalahan yang sudah Tuhan tutupi dengan rahmat-Nya. Dan hari ini, surga menginterupsi kebohongan itu. Inilah yang kebanyakan orang tidak mengerti. Cinta Tuhan kepadamu tidak didasarkan pada kinerja, konsistensi, atau resume spiritualmu. Itu didasarkan pada perjanjian. Saat kamu meragukan diri sendiri, Tuhan membelamu. Saat kamu mempertanyakan nilaimu, Tuhan membanggakanmu. Saat kamu berpikir Dia jauh, Dia lebih dekat dari napasmu. Kasih ini begitu kuat, disengaja dan tidak malu-malu. Dan kasih ini telah mengejarmu lebih lama dari yang kamu sadari. Mengapa ini penting sekarang? Karena ketika kamu tidak tahu bahwa kamu dicintai, kamu hidup seperti anak yatim piatu, selalu takut, selalu membuktikan diri, selalu bersembunyi. Tetapi ketika kamu akhirnya menyadari bahwa Tuhan jatuh cinta mati-matian kepadamu, sesuatu akan hancur. Rasa takut kehilangan kendali, rasa malu kehilangan suara. Kamu berhenti lari dari Tuhan dan mulai beristirahat di dalamnya. Pesan ini tidak dimaksudkan untuk memprovokasimu. Ini dimaksudkan untuk menyembuhkanmu. Kepada mereka yang mendukung pelayanan ini dengan memberi, pahamilah ini. Kamu bukan hanya pemberi, kamu adalah rekan kerja. Kita adalah mitra dalam tugas ilahi ini. Sumbanganmu bukanlah sekadar transaksi. Itu adalah respons terhadap kasih. Surga melihatnya. Surga menghormatinya. Sekarang, tetaplah bersamaku. Jangan beralih. Karena saat kita mendalami hal ini, kamu akan mengerti mengapa kasih Tuhan begitu kuat, apa yang dituntutnya dari identitasmu, dan bagaimana menerima kasih itu sepenuhnya akan mengubah cara kamu hidup, berdoa, dan melangkah mulai dari saat ini dan seterusnya. Ini bukanlah kasih yang lembut dan jauh. Ini bukan sekadar perasaan agamawi yang berjarak. Ini adalah kasih yang kuat, menghabiskan disengaja dan personal. Jenis kasih yang mengejar, jenis kasih yang melindungi, jenis kasih yang melihatmu di saat tergelapmu dan tetap memilihmu. Kasih Tuhan tidak ragu saat bertemu dengan kekuranganmu. Ia tidak mundur saat melihat lukamu. Ia tidak melemah saat kamu merasa tidak layak. Kasih-Nya bergerak ke arahmu dengan tujuan, dengan gairah, dan dengan komitmen yang tak tergoyahkan. Bahkan di saat kamu berjuang untuk mencintai dirimu sendiri. Alkitab berkata dalam Zephaniah 3:17, Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Ia bersukacita karena engkau dengan sukacita. Ia berdiam dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai atas engkau dengan sorak-sorai. Ini bukan bahasa simbolis yang dimaksudkan hanya untuk terdengar puitis. Ini adalah wahyu hati Tuhan. Ini berarti Tuhan tidak hanya menyadari keberadaanmu, Dia hadir bersamamu. Dia tidak sekadar mentoleransi, Dia bersukacita atas dirimu. Kasih-Nya tidak hanya menghiburmu, Ia menenangkan ketakutanmu, meredakan kecemasanmu, dan memulihkan jiwamu. Pilihan Tuhan berhenti dan cerna baik-baik. Pencipta alam semesta bernyanyi atas dirimu, bukan umat manusia secara umum, bukan dunia secara keseluruhan. Kamu, secara pribadi, secara individu, dan disengaja. Itu berarti surga tidak mencintaimu dari jauh. Surga merayakanmu. Surga bersukacita atasmu. Surga memandangmu dan merasakan sukacita. Ketika Tuhan melihatmu, Dia tidak melihat beban. Dia tidak melihat kekecewaan. Dia melihat seseorang yang Dia hargai secara mendalam. Seseorang yang hatinya condong dengan kasih sayang dan kesenangan. Jika kamu pernah bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar peduli? Inilah jawabanmu. Dia tidak hanya mencintaimu, Dia tergila-gila penuh gairah.
dan tak henti-hentinya mencintaimu. Kasih-Nya tidak rapuh. Ia tidak memudar karena kegagalan. Ia tidak melemah karena waktu. Ia mantap, kuat, dan abadi. Dan kasih ini bukanlah sesuatu yang kamu peroleh. Itu adalah sesuatu yang sudah melingkupimu. Surga tidak ragu tentang dirimu. Surga sepenuhnya bersamamu. Bagi banyak pilihan Tuhan, masalahnya bukanlah kasih Tuhan tidak ada. Masalahnya adalah hidup mengajarkanmu untuk mengharapkan ditinggalkan. Pengalaman melatih hatimu untuk bersiap menghadapi kehilangan alih-alih beristirahat dalam kepastian. Kamu belajar untuk melindungi diri sendiri secara emosional, untuk tetap menjaga diri, untuk berasumsi bahwa kasih pada akhirnya akan mengecewakan. Jadi, bahkan ketika kasih ilahi hadir, hatimu berjuang untuk menerimanya sepenuhnya. Karena ia telah dikondisikan oleh rasa sakit daripada kebenaran. Orang-orang menyakitimu. Orang-orang menyalahgunakan hatimu. Orang-orang pergi tanpa penjelasan. Orang-orang membuatmu merasa tidak terlihat, tidak layak, atau terlalu sulit untuk dicintai. Momen-momen itu tidak hanya melukaimu. Mereka membentuk harapanmu. Mereka mengajarkanmu untuk mengaitkan kasih dengan kecemasan, kedekatan, dengan kehilangan yang pasti, dan kerentanan dengan penyesalan. Jadi sekarang, ketika Tuhan berkata, "Aku mengasihimu," hatimu diam-diam berbisik, "Tapi sampai kapan?" Bukan karena kamu meragukan Tuhan, tetapi karena kamu belajar bertahan hidup di tempat kasih itu tidak stabil. Inilah mengapa wahyu kasih ilahi tidak pernah sepenuhnya menjangkaumu. Karena masa lalumu lebih keras daripada identitasmu. Karena lukamu berbicara lebih keras daripada kitab suci. Karena kekecewaanmu membentuk harapanmu lebih dari firman Tuhan. Trauma melatih sistem sarafmu. Tapi kebenaran sekarang harus melatih kembali rohmu. Suara Tuhan selalu berbicara, tetapi rasa sakit mendistorsi cara kamu mendengarnya. Tapi dengarkan ini dengan jelas. Kasih Tuhan sama sekali tidak seperti kasih manusia. Kasih manusia berubah. Kasih Tuhan tak tergoyahkan. Kasih manusia menjadi lelah. Kasih Tuhan bertahan selamanya. Kasih manusia pergi saat keadaan sulit. Kasih Tuhan menggali lebih dalam. Tuhan tidak mencintaimu berdasarkan suasana hati, kinerja, kenyamanan, atau musim. Kasih-Nya tidak reaktif. Ia bersifat perjanjian. Ia tidak emosional, ia kekal, ia tidak menarik diri ketika diuji. Ia membuktikan dirinya yang terkuat di sana. 1 Yohanes 4:19 berkata, "Kita mengasihi karena Dia lebih dahulu mengasihi kita." Artinya, kasih-Nya tidak dimulai denganmu dan tidak akan berakhir denganmu. Pilihan Tuhan, apakah kamu merasa layak atau tidak, Dia mengasihimu. Apakah orang-orang tetap tinggal atau tidak, Dia mengasihimu. Apakah kamu berhasil atau gagal, Dia mengasihimu. Kamu dicintai, bukan karena kamu sempurna. Kamu dicintai karena Dia sempurna. Dan belajar menerima kasih itu akan menyembuhkan tempat-tempat yang bahkan tidak kamu sadari masih berdarah. Jika kamu melihat kembali hidupmu, kamu akan menyadari sesuatu. Tuhan tidak pernah membiarkanmu pergi terlalu jauh. Tidak terlalu jauh ke dalam kegelapan. Tidak terlalu jauh ke dalam depresi. Tidak terlalu jauh ke dalam kehancuran. Tidak terlalu jauh ke dalam apapun yang dapat menghancurkanmu hingga tidak dapat diperbaiki. Ada saat-saat ketika kamu lebih dekat ke tepi jurang daripada yang diketahui siapa pun. Saat-saat ketika satu langkah lagi bisa mengubah segalanya. Namun, sesuatu selalu campur tangan. Interupsi itu bukanlah kebetulan. Itu adalah rahmat. Itu adalah kasih yang menjaga hidupmu, bahkan ketika kamu tidak menyadarinya. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa pintu-pintu tiba-tiba tertutup? Mengapa hubungan-hubungan tertentu berantakan? Mengapa rencana yang kamu yakini akan berhasil, entah bagaimana runtuh? Mengapa sesuatu di dalam dirimu terus menarikmu kembali kepada Tuhan? Bahkan ketika kamu mencoba menjauh, itu bukan kebetulan. Itu bukan keberuntungan. Itu bukan acak. Itu adalah pengejaran. Tuhan secara aktif terlibat dalam mengarahkan kembali langkahmu, melindungimu dari jalur yang akan melukaimu secara permanen, dan melepaskan koneksi yang akan merenggut masa depanmu. Apa yang terasa seperti kehilangan, sebenarnya adalah pengekangan yang didorong oleh kasih. Yesus berkata dalam Lukas 19:10, "Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Artinya, Tuhan tidak menunggumu untuk mengejarnya. Dia datang mencarimu. Dia datang mencarimu di saat kebingungan. Dia datang mencarimu di musim pemberontakan. Dia datang mencarimu ketika rasa malu mencoba meyakinkanmu untuk bersembunyi. Dia datang mencarimu bukan dengan penghukuman, tetapi dengan kesabaran, waktu yang tepat, dan rahmat yang tak henti-hentinya. Surga tidak berdiri di kejauhan mengawasimu berjuang. Surga bergerak ke arahmu dengan niat. Dia datang untuk hatimu. Dia datang untuk panggilanmu. Dia datang untuk takdirmu. Dia datang untuk bagian-bagian dirimu yang hancur dalam diam. Luka-luka yang tidak pernah kamu suarakan.
dan ketakutan yang kamu kubur dalam-dalam. Pilihan Tuhan, Tuhan tidak mengejarmu karena kewajiban. Dia mengejarmu karena dia jatuh cinta mati-matian kepadamu. Dan kasih yang seperti itu tidak meninggalkan, tidak menyerah, dan tidak pergi. Ia mengikuti, menyelamatkan, memulihkan, dan tetap ada. Ketika kebenaran ini meresap ke dalam rohmu, segala sesuatu dalam identitasmu mulai bergeser. Kasih Tuhan tidak hanya menghiburmu, Ia mendefinisikan ulang dirimu. Ia mengubah cara kamu melihat diri sendiri, cara kamu menafsirkan hidup, dan cara kamu menanggapi orang dan keadaan. Menerima kasih Tuhan bukanlah momen emosional, itu adalah transformasi spiritual. Ini adalah saat di mana hatimu berhenti berjuang untuk pengakuan dan mulai beristirahat dalam rasa memiliki. Setelah kasih diterima di inti, tidak ada yang tetap sama di permukaan. Pertama, kepercayaan dirimu berubah. Kamu tidak lagi terintimidasi oleh penolakan. Kamu berhenti takut diabaikan, diganti, atau ditinggalkan. Mengapa? Karena surga menyetujui dirimu. Ketika suara Tuhan menjadi lebih keras daripada pendapat manusia, rasa tidak aman kehilangan kekuatannya. Kamu tidak lagi membutuhkan semua orang untuk menyukaimu, karena kamu tahu siapa yang mencintaimu sepenuhnya. Penolakan tidak lagi mendefinisikanmu, ia mengarahkanmu kembali. Kamu mulai berjalan dengan kepercayaan diri yang tenang alih-alih kinerja yang cemas. Kedua, harapanmu kembali. Kamu berhenti mengharapkan kegelapan. Kamu berhenti bersiap untuk kekecewaan. Kamu berhenti berasumsi yang terburuk. Sebaliknya, kamu mulai mengharapkan pemulihan. Kamu mulai percaya bahwa hal-hal baik mungkin terjadi lagi. Harapan muncul bukan karena keadaan segera berubah, tetapi karena hatimu mengingat siapa Tuhan. Harapan menjadi alami ketika kasih itu aman. Kamu mulai melihat ke depan alih-alih melihat ke belakang. Ketiga, harga dirimu meningkat. Kamu berhenti memohon kepada orang untuk memilihmu. Kamu berhenti mengecilkan dirimu agar diterima. Kamu berhenti mengkompromikan nilaimu hanya untuk tetap memiliki akses. Kamu tahu kamu dicintai oleh Yang Maha Tinggi, dan ketika kamu mengetahui itu, kamu tidak lagi menerima sekadar ditoleransi. Kamu tidak lagi menerima perlakuan buruk. Kamu membawa dirimu secara berbeda karena nilaimu tidak lagi untuk diperdebatkan. Akhirnya, rasa takut kehilangan kendali. 1 Yohanes 4:18 mengatakan, kasih yang sempurna membuang ketakutan. Ketakutan tidak dapat tinggal di tempat kasih Tuhan dipahami. Ketakutan hidup dari ketidakpastian, tetapi kasih membawa kepastian. Ketakutan berkembang dari rasa tidak aman, tetapi kasih menetapkan identitas. Pilihan Tuhan. Ketika kasih Tuhan memasuki identitasmu, kamu tidak berjalan sama lagi. Kamu berdiri lebih tegak. Kamu bernapas lebih dalam. Kamu lebih banyak tersenyum. Kamu lebih percaya. Kamu percaya lagi. Karena sekarang kamu tahu kamu dicintai. Dicintai dengan kuat. Dicintai secara kekal. Dicintai sepenuhnya. Dengarkan ini dengan api di dalam rohmu. Perjuangan yang kamu hadapi bukanlah bukti bahwa Tuhan meninggalkanmu. Itu adalah bukti bahwa kamu sangat dicintai dan sangat dilindungi. Neraka tidak menyia-nyiakan peperangan pada mereka yang tanpa tujuan. Kegelapan tidak memobilisasi diri melawan apa yang tidak menimbulkan ancaman. Perlawanan yang kamu hadapi bukanlah acak. Itu ditargetkan. Tekanan itu tidak disengaja. Itu direncanakan. Musuh mengenali sesuatu dalam hidupmu jauh sebelum kamu melakukannya, dan dia bereaksi terhadapnya. Musuh tahu sesuatu yang sering kamu lupakan. Seorang pilihan Tuhan yang dicintai adalah pilihan Tuhan yang berbahaya. Seseorang yang tahu bahwa mereka sangat dicintai berjalan dengan keberanian. Mereka berjalan dengan identitas. Mereka berjalan dengan keyakinan spiritual. Mereka berjalan dengan harapan yang tak tergoyahkan. Mereka berjalan mengetahui surga mendukung mereka. Ketika kasih itu menetap, rasa takut kehilangan daya ungkitnya. Ketika identitas jelas, intimidasi gagal. Ketika seseorang tahu bahwa mereka dicintai oleh Tuhan, mereka berhenti meminta izin untuk ada dan mulai berjalan dalam otoritas. Inilah mengapa peperanganmu begitu hebat. Inilah mengapa peperangan itu berat. Inilah mengapa musuh mencoba menghancurkan pikiranmu, menghancurkan rohmu, dan membungkam suaramu. Dia tidak mengejar kenyamananmu. Dia mengejar wahyu yang kamu miliki. Dia ingin melelahkanmu. Sebelum kamu menemukan siapa dirimu sebenarnya, dia ingin membingungkanmu sebelum kamu menjadi percaya diri. Dia ingin melukaimu sebelum kamu menjadi berani. Karena saat kasih menjadi nyata bagimu, rasa takut kehilangan cengkeramannya. Karena jika kamu pernah sepenuhnya mengerti betapa kamu dicintai oleh Tuhan, kamu akan menjadi tak terhentikan. Kamu akan melangkah ke dalam tujuanmu tanpa rasa takut. Kamu akan mengejar panggilanmu tanpa ragu. Kamu akan bangkit lagi dan lagi, tidak peduli siapa yang mencoba menguburmu.
Kamu akan berhenti mengecilkan diri di ruangan yang kamu dipanggil untuk memimpin. Kamu akan berhenti meragukan apa yang sudah dikonfirmasi oleh surga. Kasih akan mendorong ketaatanmu, keberanianmu, dan ketekunanmu. Pilihan Tuhan. Musuh tidak takut pada kekuatanmu. Dia takut pada identitasmu. Dia takut pada saat kamu menyadari, aku dicintai oleh Tuhan. Dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Karena begitu kebenaran itu meresap ke dalam rohmu, intimidasi runtuh, rasa malu menghilang, dan takdir dipercepat. Perjuangan itu tidak pernah tentang menghancurkanmu. Itu tentang menunda saat kamu memahami betapa kuat, kekal, dan tanpa syaratnya kamu dicintai oleh Tuhan. Pilihan Tuhan, mendekatlah, bernapaslah, tenangkan hatimu, biarkan kebisingan memudar, biarkan tekanan mengendur, biarkan pertahananmu turun sejenak. Dengarkan seolah-olah surga berbicara langsung ke jiwamu karena memang demikian. Bukan secara umum, bukan secara simbolis, tetapi secara pribadi, secara sengaja. Saat ini, Tuhan menarik perhatianmu, bukan pada apa yang telah kamu lakukan, bukan pada apa yang kamu takuti, bukan pada apa yang kamu kekurangan, tetapi pada siapa dirimu baginya. Kamu adalah milikku, aku telah memilihmu, aku bersukacita atasmu, aku senang denganmu, aku bersamamu di setiap musim, aku tidak pernah meninggalkanmu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, aku tergila-gila, penuh gairah, dan tak ada habisnya mencintaimu. Kata-kata ini tidak rapuh. Ini bukan berlebihan emosional. Ini tidak tergantung pada kinerja atau perasaanmu. Ini berakar pada perjanjian. Ini diucapkan dari kekekalan ke momenmu saat ini. Surga tidak ragu ketika berbicara tentang dirimu. Ini bukan emosi, ini bukan imajinasi, ini bukan angan-angan. Ini adalah kitab suci. Ini adalah kebenaran. Ini adalah identitasmu. Kebenaran tidak berubah ketika perasaan berfluktuasi. Identitas tidak bergeser ketika keadaan berguncang. Deklarasi Tuhan atas dirimu berdiri teguh. Bahkan ketika kepercayaan dirimu goyah, suaranya tetap stabil. Bahkan ketika hatimu terasa tidak yakin, apa yang Dia katakan tentang dirimu lebih nyata daripada apa yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri. Kamu bukan kesalahan. Kamu tidak terlihat. Kamu tidak dilupakan. Kamu tidak layak. Kamu tidak terlalu hancur untuk dicintai. Kamu adalah sukacita hati Tuhan. Kamu adalah dambaan surga. Kamu adalah orang yang Dia nyanyikan. Kamu adalah orang yang Dia sebut miliknya. Surga tidak melihatmu sebagai barang yang rusak. Surga melihatmu sebagai harta karun. Tuhan tidak mentoleransimu. Dia bersukacita atas dirimu. Pilihan Tuhan. Berjalanlah menjauh dari pesan ini dengan kepala terangkat, rohmu dikuatkan, dan identitasmu dipulihkan. Biarkan rasa malu terlepas, biarkan keraguan kehilangan suaranya, biarkan rasa takut melonggarkan cengkeramannya. Tuhan jatuh cinta mati-matian kepadamu, dan tidak ada, sama sekali tidak ada, yang akan pernah mengubahnya. Mari kita ucapkan doa iman ini bersama sebagai satu keluarga. Bapa Surgawi, dalam momen sakral ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati terbuka lebar. Berterima kasih atas wahyu ilahi dari kasih-Mu yang kuat, luar biasa dan tak tergoyahkan. Tuhan, biarkan kehadiran-Mu turun dengan kuat saat ini pada setiap orang yang mendengarkan. Biarkan mereka merasakan kehangatan, api, beban, dan intensitas dari Tuhan yang tidak jauh, tidak diam, tidak ragu-ragu, tetapi jatuh cinta mati-matian dan penuh gairah kepada mereka. Bapa, leburkan setiap tembok di sekitar hati mereka, hancurkan setiap rantai di sekitar pikiran mereka, dan bungkam setiap suara yang pernah mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak layak, dilupakan atau terlalu hancur untuk dicintai. Biarkan kasih-Mu mengalir masuk seperti banjir, dalam kuat, tak terhentikan, menyentuh setiap luka tersembunyi, setiap ingatan yang terkubur, setiap rasa sakit yang sunyi, dan membawa penyembuhan ke tempat-tempat yang mereka pikir tidak akan pernah pulih. Tuhan, aku berdoa agar kasih-Mu menjadi tak terbantahkan dalam momen ini. Biarkan ia mencapai tempat-tempat yang tidak pernah disentuh oleh tangan manusia. Biarkan ia memulihkan identitas yang dirusak oleh kehidupan. Biarkan ia mengangkat semangat yang telah tenggelam secara diam-diam. Biarkan ia menghidupkan kembali sukacita yang coba dibunuh oleh patah hati. Bapa, ingatkan mereka melalui kuasa Roh-Mu bahwa mereka tidak ditinggalkan, tidak ditolak, tidak terlihat, tidak tergantikan. Biarkan suara-Mu mengaum lebih keras daripada masa lalu mereka. Biarkan kebenaran-Mu mengesampingkan setiap kebohongan. Biarkan kehadiran-Mu membasuh mereka dengan kekuatan yang belum pernah mereka alami sebelumnya, sampai rasa malu, kehilangan cengkeramannya, rasa takut kehilangan perintahnya, dan rasa berat laut dalam api kasih sayang-Mu. Tuhan, tiupkan kembali harapan ke dalam umat-Mu. Mereka yang lelah, kuatkanlah. Mereka yang terluka, sembuhkanlah.
Mereka yang merasa tidak layak dicintai, lingkupi mereka dalam kasih yang begitu dalam, sehingga membuat mereka menyerah. Biarkan mereka merasakan Engkau bersukacita atas mereka bernyanyi, atas mereka, melindungi mereka, mengejar mereka, memegang mereka. Bapa, biarkan kasih-Mu menjadi lebih dari sekadar konsep. Biarkan ia menjadi kepercayaan diri, jangkar, identitas mereka. Biarkan mereka bangkit dari doa ini dengan mengetahui bahwa mereka dipilih, dihargai, dilindungi, disukai, dan sangat diinginkan oleh surga. Dan Tuhan, aku mengangkat setiap orang yang akan subscribe, like, share, atau terhubung dengan pesan ini. Semoga berkat-Mu mengajar mereka. Semoga perkenanan-Mu menutupi rumah mereka, keuangan mereka, keluarga mereka, dan takdir mereka. Bukakan pintu supernatural bagi mereka, pintu yang tidak dapat ditutup oleh manusia. Lepaskan terobosan yang membawa air mata sukacita di mata mereka. Tutupi mereka dengan perlindungan ilahi kemanapun mereka pergi. Biarkan berkat tak terduga, kesempatan ilahi, dan kesaksian yang kuat mulai terungkap dalam hidup mereka. Hormati koneksi mereka dengan pesan ini, dengan kedamaian, persediaan, dan kemajuan. Bapa, biarkan doa ini bergema dalam roh mereka lama setelah berakhir. Biarkan kasih-Mu meliputi mereka begitu kuat, sehingga mengubah cara mereka berpikir, cara mereka berjalan, cara mereka berbicara, dan cara mereka melihat diri mereka sendiri. Metrai momen ini dengan api-Mu, metrai itu dengan kuasa-Mu, metrai itu dengan kasih-Mu, dan biarkan setiap orang terzin choice all dalam secara permanen, secara tak tergoyahkan bahwa Tuhan surga jatuh cinta mati-matian kepada mereka, dan tidak ada apa pun di dunia ini yang dapat mengubah kebenaran itu. Dalam nama Yesus yang perkasa, amin.